dosanya ketika kami memberi donasi untuk membeli laptop itu. Terkecuali malam ini Pak Ibnu Kalam berikrar ya bahwasanya Pak Ibnu Kalam akan menggunakan laptop itu untuk berdakwah ya, menyiarkan Islam ya dengan pemahaman Bagus. pada umumnya ya. Kalau di Indonesia ini antara Muhammadiyah dan pemahaman Muhammadiyah atau NU itu, saya rasa untuk harga laptop itu insya Allah nanti kita akan pikirkan itu. Ya, Dan saya rasa ya dengan tidak butuh laptop, waktu lama. dengan laptop. Itu yang jadi saya masalah membela itu Islam. Pak, sebentar. Jadi yang jadi masalah, sebentar dulu Ibnu Kalam, sabar. Jadi yang tadi ya, sedikit lagi. Jadi yang kita takutkan itu nanti kalau Pak Ibnu Kalam justru memurtadkan umat Islam, kita nanggung dosanya gitu loh. Itu nanti jadi dosa jahiliyah. Nah ini yang kami takutkan, gitu loh Pak Ibnu Kalam. Nanti Pak Ibnu Kalam mengajarkan lagi Isa Ruhullah, bahaya tuh. Isa kalamullah wa rasuluh. Rasulnya kalau menurut Al-Quran. Saya gunakan laptop untuk mengajarkan Islam, menggunakan tablet Samsung ini untuk mengajarkan Injil dan Taurat. Injil yang mana ini? Ini sementara saya pakai, ini kan dari orang Kristen, masa saya pakai untuk orang Islam? Enggak, masalahnya Pak Kalam itu membela Kristen juga, Islam juga. Yang membela orang Kristen yang benar, membela orang Islam yang benar. Pak Ibnu pernah mengatakan orang Islam perlu berterima kasih kepada orang Kristen. Sudah ada alasannya. Ya. Pertanyaan saya, orang Kristen berterima kasih kepada orang Islam, alasannya apa? Ya, kalau orang didengarkan Pak. Ya, baik-baik, saya jelaskan. Alasannya karena pada waktu Nabi Muhammad belum hijrah, itu meminta tolong kepada Raja Habasah, Raja Ethiopia perlindungan. Dan dilindungi dan berdebatlah di situ antara Islam dan Kristen. Berdebat. Dan diakui ada perbedaan antara Islam dengan Kristen. Hanya saja perbedaannya itu tipis. Kalau yang mengatakan Nabi Muhammad itu Nabi, Waraka. Yang Waraka itu kan orang Kristen. Waraka bin Nawfal. Kalau alasan jadi layak. Tapi layak juga orang Kristen berterima kasih kepada umat Islam, kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu memuliakan Yesus. Karena Yesus di Talmud itu direndahkan. Jadi Al-Quran melawan Talmud. Adil, sudah adil di situ. Jadi Yesus itu Tuhan. Begini, apakah Anda mencret kalau Yesus itu Tuhan? Saya tanya dulu. Nanti kalau saya bicara, Anda harus keberatan, Anda dirugikan. Apakah Anda dirugikan kalau Yesus itu Tuhan? Sangat kalau dirugikan Pak Kalam. Sangat dirugikan kalau maksudnya Yesus maksudnya orang Kristen itu mengatakan Yesus itu Tuhan. Apakah Anda mencret? Ya, saya tidak, itu kan Anda kan tetap sehat walafiat. Tidak begitu. Jadi begini. Begini. Ketika Yesus itu dituhankan oleh umat Kristen, itu merugikan Islam. Tidak merugikan Islam. Karena di ajaran Islam tetap ada tertulis di dalam Al-Quran wa rasuluhu wa kalimatuh, di pedoman saja itu. Ya bisa, harus dibela itu karena Allah yang suruh. Iya, dari serangan Wanas yang mengatakan laqad kafara allazina qalu Isa bin Maryam. Yang dikeriti Al-Quran itu laqad kafara allazina qalu innallaha Isa ibnu Maryam. Atau salis wasalasa, kafirlah orang. Jangan menggunakan ajaran salis wasalasa. Itu tiga trinitas itu kafir itu kata Al-Quran. Ya, Pak Kalam membela trinitas. Makanya trinitas itu harus diluruskan karena ada trinitas yang keliru, ada trinitas yang benar. Trinitas yang benar itu yang mana? Yang berdasarkan Alkitab. Begini Pak Ibnu Kalam, mohon maaf saya potong ya. Ya, mohon maaf Pak Ibnu Kalam ya. Kalau Pak Ibnu Kalam ingin meluruskan agama Islam,
agama Nasrani, bukan Kristen ya, Nasrani, terus Yudaisme itu boleh. Tapi syaratnya begini, Ibnu Kalam, harus sesuai Al-Qur'an ya. Kalau untuk umat Nasrani mereka itu laptopnya dulu. Sebentar dulu, jangan dipotong, dikit lagi. Iya gampang. Makanya ini kita mau pikirkan laptopnya kalau Pak Ibnu Kalam ini sudah benar jalannya gitu loh. Urusan laptop insya Allah ya nanti Bang Nandar nanti 100, saya 100, Bang Aristo 100, Kritis 100, insya Allah terkumpul. Saya 1 juta. Nah jadi begini, 1 juta itu. Jadi begini, kalau mau meluruskan umat Nasrani, ya ajarkan kepada mereka, suruh mereka itu betul-betul murni mengikuti ajaran Nabi Isa, ya. Jadi caranya gimana? Mereka itu harus bersahadat. Sebentar dulu, bentar belum selesai, sedikit lagi. Suruh bersahadat bahwasanya aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Hasem atau Allah ya. Sudah ada di Alkitab. Dan tiada aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Isa Nabiullah. Suruh syarat seperti itu ya. Jadi mereka itu suruh kembali ke murni ajaran Nabi Isa itu tadi. Seperti Hawariyun dan segala macam ya kan. Nah, itu tidak masalah. Kembalikan secara murni ke situ. Demikian umat Yudaisme suruh kembali kepada kitab Tauratnya Musa, suruh bertauhid gitu loh. Nah, nanti kalau sudah bertauhid, silakan sampaikan kepada mereka ya di antara 3 termasuk Ibu Uti Watimena harus diluruskan itu pemahamannya Ibu Uti Watimena. Betul ya. Jadi nanti sampaikan kepada mereka. Pernah satu ruangan silakan kalian. Gitu. Pernah satu ruangan sama Ibu Uti Watimena? Saya pernah satu ruangan, terus saya katakan, saya tawarkan, jangan kita berdebat. Menurut Pak Kalam, Ibu Uti Watimena itu sesat atau tidak itu pemahaman Trinitasnya? Iya, kayaknya tidak seperti yang saya pahami. Oh gitu. Jadi Trinitasnya beliau itu berbeda dengan yang saya pahami. Ya itu Ibu Uti Watimena. Jadi begini, Pak Kalam, sedikit lagi. Jadi sedikit lagi. Jangan berdebat. Sebentar dulu Mbak Uti, tahan dulu Mbak Uti. Saya mau selesaikan sedikit dulu. Pak Kalam ya. Jadi ketika saya mau mereka itu yang umat Nasrani sudah disuruh kembali ke murni. Enggak, tanggung jawab Ibu Uti. Ibu Uti tanggung jawab itu. Menurut Pak Kalam tidak benar itu pemahaman Trinitasnya Ibu Uti itu. Benar aja orang baru menyatakan orang lama itu salah, ya nggak bisa lah. Lo pakai logika aja lah. Bukan lamanya Bu. Mengatakan orang yang baru belajar mengatakan bahwa gurunya itu salah, ya itu ya logika aja lah. Kalau dia bilang saya ngawur, tandanya ya logika aja lah. Masa seorang anak SD bilang guru matematikanya yang udah S1 dia bilang salah. Ya logika aja lah, pakai logika aja lah. Logikanya begini Bu, logikanya itu begini. Nah sekarang logikanya gini ya, logikanya gini. Tadi Aditya bilang suruh bersahadat ya, tetapi bagaimana kami harus bersahadat sedangkan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Ratusan kata-kata keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Yesuslah yang memberi keselamatan itu. Di luar itu tidak ada jaminan keselamatan dimanapun. Kalian tidak bisa buktikan di tempat saya bahwa di tempat kalian ada jaminan keselamatan. Bagaimana kamu bilang saya harus bersahadat? Saya ngikutin ya. Yang penting mas selamat ya. Keselamatan tidak ada di luar manapun selain di dalam Yesus. Terserah kalian mau bilang apa. Terserah juga kalian mau bilang saya apa. Terserah apa. Ya. Pakai aja logika lah. Yohanes 16 ayat 12. Yohanes 16 ayat 12. Sebentar dulu Mbak Uti, sebentar dulu. Banyak yang harus kukatakan kepada. Jadi begini Bang Aristo, tadi saya ada sahadat di dalam sebentar. Ini saya pin di tempat saya tadi, makanya banyak yang masuk ke kita. Tidak pernah menyatakan bahwa Yesus tidak pernah menyatakan bahwa dia punya Tuhan. Yesus mengatakan dia punya Bapa karena dia adalah anaknya. Bapa aku dan Bapa adalah satu. Dia tidak pernah mengatakan aku dan Tuhanku, tidak pernah. Taatlah kepada perintah Bapa. Kan Yesus yang mengatakan. Berarti Bapa bukan Yesus dong.
Ya memang, Yesus kami mengenal Allah yang Tritunggal, 3 pribadi masing-masing. Bahkan Yesus mengatakan seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian di mana di Bible itu ada Trinitas, Bu? Yesus sama dengan Yesus Kristus, namanya sama. Bapa itu namanya Yesus. Yang biarkan dulu Ibu Uti sama Pak Kalam, biarkan aja. Silakan. Enggak, saya nggak mau berdebat sama Pak Kalam, orang ngawur itu. Ngawur kemana-mana. Loh, Ibu harus luruskan pemahaman dia, Bu. Sebenarnya Bu Uti itu sudah gagal. Sudah gagal membaptis Pak Kalam. Tahan dulu Aditya, tahan. Biarkan sama Pak Kalam. Kamu sendiri bagaimana, Aristo? Apa pemahaman kamu? Ya, pemahaman saya Allah Yesus bukan Tuhan, Bu. Baru dengar nih ya, tadi aku baru dengar di JCC ya. Orang Kristen memframing menafsir Al-Quran. Jadi mau dilaporin yang menafsir Al-Quran. Lah, dari tadi saya dengerin si Aditya juga menafsir Alkitab. Dia bilang harus ikut seperti Yesus bersahadat. Ini kan memframing. Bapak bukan memframing, menafsirkan sendiri, pikiran sendiri. Kami orang Kristen seluruh dunia ini menyembah Yesus adalah Tuhan karena memang Dia adalah Tuhan. Ya, kalian yang salah sangka mengira kami salah satu dunia. Oh maaf, kalian belajar Alkitab itu dari ustadz-ustadz, dari artikel-artikel, dari catatan-catatan, tulisan-tulisan orang yang ateis yang nggak kenal. Tetapi kami belajar Alkitab, kami mengalami, bahkan kami mengalami Tuhan itu sendiri. Tuhan itu nyata buat kami. Ya. Jadi jangan sok tahu, orang dalam itu nggak akan pernah, orang luar nggak akan pernah tahu yang dalamnya itu. Kalian belajar Alkitab dari luar-luar. Coba masuk ke dalam sini. Kalian pelajari dengan hati yang tulus. Kalian belajar Alkitab itu yang benar. Kalian ngawur gitu loh. Lalu kalian mengatakan kalian tidak menafsirkan Alkitab. Yang menafsirkan Al-Quran akan dimasukkan ke penjara gitu loh. Kok bisa begitu? Aku bingung. Ya. Iya, silakan Pak Kalam. Silakan Pak Kalam. Orang Kristen menafsirkan Alkitab akan dilaporkan. Loh, kalian sendiri seenaknya aja menafsirkan kami. Bilang Yesus bukan Tuhan itu udah menafsirkan dan bahkan menjudge dan bahkan itu membuat itu seolah-olah iya. Padahal jelas-jelas Yesuslah satu-satunya yang tidak ada mayatnya di muka bumi ini. Bukan Tuhan, eling. Bukan manusia yang seperti ini. Ya, ini kelasnya Tuhan yang seperti itu. Ya, dia naik ke sorga dilayani oleh malaikat. Dia mengampuni dosa. Dia tidak tunduk pada kuasa maut. Bahkan dia tercatat akan datang di awan-awan. Mengumpulkan bersama dengan malaikat-malaikatnya. Ini kelasnya Tuhan. Ya, walaupun dia bilang aku utusan itu karena dia emang anak Allah. Kami mengenal Allah yang Tritunggal. Anak Allah itu tunduk kepada Bapaknya. Karena dari Bapaknya itu dia berasal. Dia itulah firman-Nya Bapa. Dia datang dan keluar dari Bapa. Kalian itu harus buka mata. Ya, jadi nggak bisa main-main framing orang Kristen itu bego-bego. Oh tidak, kalian yang salah sangka. Kami menyembah Tuhan yang benar. Ya, Ibu tidak saya lawan orang Islam itu. Kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Ya, Tuhan kami kenal itu karena dia menyatakan diri lengkap dengan bukti-bukti dia itu Tuhan. Ribuan ayat di Alkitab yang menyatakan dia Tuhan. Tanpa dia tidak ada orang selamat. Yesus pemberi keselamatan. Kenapa kalian pura-pura nggak tahu? Cuma mau Tuhan, bukan Tuhan. Dia sebagai anak Allah. Tuhan, Bu, bukan Tuhan. Tahu deh. Tuhan bukan Tuhan. Tuhan itu kamu harus tahu pada zaman dulu, tidak ada kata Tuhan. Sebelum orang-orang Belanda itu masuk tidak ada kata Tuhan. Memang di dalam bahasa Inggris juga dipakai kata Tuhan. Tapi kamu tanya sama orang bule itu, Lord Jesus itu apakah artinya Tuan tanah Yesus? Apakah itu berarti Tuan takur Yesus? Oh tidak. Jesus is the Lord Jesus itu Lord the Adonai. Mereka menyebutnya Adonai. Tuhan yang adalah Adonai, yang adalah Tuhan. Salah itu. Pengislahan, kata yang tidak ada. Allah salah Tuhan itu. Di atas segala Tuhan. Oh maaf, Alkitab mencatat dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Allah ya Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Maha Besar. Tercatat kalau segala kalau nggak ada boleh kamu ngomong. Kalau Tuhan segala Tuhan berarti nggak ada Bapa dong. Nggak ada Bapa dong. Kalau nggak ada ayatnya, kalau nggak ada dalilnya Yesus Tuhan di atas segala Tuhan,
Tuhan semesta alam, Tuhan maha besar, baru kalian boleh ngoceh-ngoceh. Ayatnya banyak. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Apa bedanya Bapa sama Tuhan? Di atas segala Tuhan. Apa bedanya Bapa sama Yesus? Ngawur aja kalian. Bapa sama Yesus bedanya apa? Bapa sama Yesus itu, Yesus datang dan keluar dari Bapa. Ya, ketika dia keluar dari Bapa, dia adalah pribadi anak Allah itu. Tetapi di dalam diri anak Allah itu, dia itu adalah utusan. Kalian mengatakan kan utusan. Memang dia utusan. Kami nggak pusing dengan acara yang namanya utusan, Aristo. Ada masalah apa dengan utusan? Karena kami tahu dia datang, dia keluar dari Bapa. Keluar dari Bapa bukan utusan jongos seperti yang kalian pikir. Ya, nggak seperti itu. Dia utusan itu bahkan sudah dinubuatkan. Ya, dia sebagai anak Allah, dia tunduk pada bapaknya, sudah dinubuatkan. Ya, sebagai anak Allah dia itu, tetapi ingat ya, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ini saya udah ngomong. Alkitab sudah menyatakan, Yesus sudah menunjukkannya, sudah berbukti, sudah berfakta. Mana ayatnya? Yesus itu Tuhan, mana ayatnya? Yesus itu anak Allah. Jangan bilang Yesus Tuhan anak, mana ayatnya. Itu kalian pakai konsep kalian. Musa juga anak Allah di Bible. Iya, Musa juga. Siapa dulu sekarang ya? Anak Allah itu apa dulu? Anak Allah itu sama dengan Allah karena dia adalah firman yang telah menjadi berarti Musa juga Tuhan dong. Musa itu konteksnya harus tahu dulu. Ketika dia dikatakan Allah, itu adalah untuk bangsa Firaun, untuk raja Firaun, yang karena Firaun itu dia itu berdukunnya banyak. Ya, ini yang ngomong Ibu Uti atau Yesus? Bagi Firaun, Allah bagi Firaun supaya mematahkan segala kutuk, mematahkan dia punya dukun-dukun itu. Itu yang harus kamu tahu, pelajari dulu. Malaikat juga anak Allah di Bible. Maaf, anak Allah buat di Alkitab itu ya, Aristo, kasih tahu. Saya ini juga anak Allah. Ya, itu berarti Ibu juga Tuhan dong. Sebentar, Yesus itu the Son of God. Kalau saya the Children of God. Maaf, Alkitab menyatakan begitu. Kamu mau tertawa silakan, tetapi itu faktanya. Ada dua. Iya, saya. Tetapi Yesus itu the Son of God, yang lain itu the Children of God. Anak Allah buat kami ini umat Allah. Tetapi anak Allah bagi Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Itu ayatnya ada. Nggak ada mana ayatnya. Nggak ada ayatnya. Ibu Uti cuma asumsi aja, mendongeng. Asumsi 1 Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Itu ayat palsu itu. Ayat palsu. Yang kamu bilang palsu itu cuma penyelewengan. Kalau kamu mengatakan itu palsu, ayat itu palsu, referensinya ada. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia, dia adalah terang dan semuanya ada referensinya. Kamu bisa cari itu di ayat yang lain juga ada yang pernyataan seperti itu. Kalau ayat palsu itu, Bu. Tiba-tiba ada ayat lain nyemplok masuk di dalam Alkitab, baru kamu bilang palsu. Yang ayat kamu bilang palsu. Plato itu duluan Yohanes daripada ada si Plato. Plato tahun berapa, Yohanes tahun berapa? Nggak bisa, kalian tuh menyelewengkan ayat orang supaya Yesus bukan Tuhan. Itu masalah kalian. Ya, karena kalian memang sudah dipimpin untuk menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya terserah, itu urusan Anda. Tetapi saya mau bilang, kalau kamu tidak terima dia bahwa dia adalah Tuhan, kamu tidak selamat. Alkitab sudah menyatakannya, sejarah sudah membuktikannya, dalil sudah membuktikannya, Yesus bahkan sudah membuktikannya. Dia sekarang ada di langit. Dia naik disaksikan oleh malaikat. Ini kenyataan yang berarti Yesus ada di langit, bukan di sorga dong. Langit adalah tahtanya, sudah dikasih tahu. Di atas langit, dia adalah penguasa langit di atas langit. Langit adalah tahtanya. Surga itu ada tercatat di Alkitab, ada di langit. Ya, ada di langit. Surga ada di langit. Kamu itu berasal dari bawah bumi. Bawah bumi itu adalah orang-orang neraka. Ditulis langit sama surga itu apa bedanya? Surga itu ada di langit, Aristo. Sampai percaya gue punya kaca. Emang Ibu Uti pernah ke surga?
Aristo, ketika kamu mengatakan, apakah saya pernah ke sorga? Tidak tidak ada orang yang pernah ke sorga, ya. Tetapi kenapa kami tahu kami akan ke sorga? Karena ketika Yesus naik ke sorga, dia sudah mengumpulkan orang begitu banyak, lalu disahkan oleh malaikat. Tercatat di Alkitab, malaikat itu turun dan mengatakan dan mengesahkan Yesus yang naik ke sorga ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dan Yesus sudah mengkonfirmasikan bahwa dia akan datang lagi. Dan tanda-tanda kedatangannya itu sudah dikasih tahu. Dan kita ini sekarang ada dalam tanda-tanda itu. Semua yang terjadi pada Yesus itu sempurna, sudah disiapkan. Dan perkataannya itu terbukti semua. Mana ada yang namanya manusia kayak gini. Dia naik ke sorga, malaikat turun loh. Mana ada manusia yang dilayani oleh malaikat. Kamu itu harus, ya pakailah logika lah, pakailah. Pakai, sekarang kamu mau percaya sama siapa? Kamu hanya percaya dengan yang katanya lah, itu urusan Anda. Tapi kalau memang mau selamat cari kebenaran, ya cari yang berbukti. Nih, saya percaya sama ini, Bu, nih. Sama Muhammad. Ya, saya lagi menjelaskan. Boleh tanggapi nggak? Saya dulu Pak. Aku nggak marah ketika kamu nggak masalah kamu percaya Muhammad. Tetapi tidak ada jaminan di luar Yesus tidak ada keselamatan. Silahkan saja. Mau ngapain? Kalau mau cari selamat, kalau mau beragama silahkan. Semua agama baik. Tapi yang menuju kepada keselamatan adalah Yesus Kristus. Itu saja. Nggak ada di luar itu. 19 ayat 2. Saya lagi. Sebanyak yang harus katakan kepadamu, namun dan seterusnya. Kenapa Pak? Ya, silakan Jonathan. Saya dulu. Oh iya, Pak Kalam dulu, silakan Pak Kalam. Ya, mohon ya lain diam dulu, karena saya menjelaskan bahwa saya berbeda dengan Ibu Uti. Jadi saya menjelaskan kekristenan ternyata berbeda. Sebentar Pak Kalam. Pak Kalam mendapatkan. Sabar dulu Ibu Uti, sabar dulu. Pak Kalam. Kasih waktu dulu Pak Kalam. Sebentar. Pak Kalam belajar tentang Tritunggal dari luar-luar, bukan dari bukunya. Saya tahu tentang Tritunggal itu dari bukunya. Ketika Pak Kalam mau belajar matematika, belajarlah, bukalah buku matematika. Jangan dari buku biologi, jangan dari buku sejarah. Kalau Bapak mau tahu apa itu Tritunggal itu, ya buka Alkitab, belajar Alkitab, pelajari, minta penerangan dari Roh Kudus supaya menerangkan Bapak. Betul-betul berpusat di situ. Kalau pengetahuan Bapak tentang Trinitas itu dari tempat lain, ya saya maaf bullshit, saya bilang nggak ada gitu loh. Ya udah, biarkan Pak Alam dulu ngomong. Silakan Pak Alam. Gimana Pak Alam? Perbedaannya di mana Pak Alam? Silakan. Di perbedaannya itu antara Ibu Uti dengan saya adalah tidak ada jalan keselamatan selain Tuhan Yesus. Ya, penjelasan berikutnya itu masih ada. Bagi yang belum pernah mendengarkan firman, ada jalan keselamatan. Sebab menjadi tidak adil itu Tuhan Yesus kalau itu yang diterapkan. Bangsa pada waktu Tuhan Yesus mengatakan itu kan orang Cina belum dengar, orang India belum dengar. Sedangkan di sana pada waktu beliau Tuhan Yesus mengatakan tidak ada jalan keselamatan selain melalui dirinya Tuhan Yesus itu, orang India belum mendengar. Jadi seharusnya ditambahkan penjelasannya di situ. Gini Pak. Sebentar, jangan dipotong dulu Bu Uti, nanti Pak Kalam lupa loh. Sebentar Bu Uti, sebentar. Lanjut Pak Kalam. Ya. Jadi ini channelnya siapa sih? Channelnya Adit ya? Channelnya Adit atau channelnya Arito? Persyaratannya saya Bu sudah mendengar firman. Ya, begini barengan Bu Uti. Barengan, iya. Ya, lanjut. Ya, saya pintu tempat saya, tadi sudah saya yang angkat dan turunkan orang, siapa yang bisa? Ya, lebih baik saya diam saja. Maksudnya yang angkat dan turunkan kamu siapa yang bisa? Adminnya siapa? Saya sudah mengeluarkan pernyataan. Pak Kalam kan sudah pernah bilang yang begini. Kalau Yesus itu ya dia kan pada masa dia menebus dosa itu kan tahun 1 Masehi kan.
Iya kan? Ya, itu tahun berapa itu 1 Masehi dia lahir. Tar dulu, Buti. Tanggal 30 tahun dulu, 30 Buti. Sebentar. Saya sebentar dulu, Buti. Berarti Yesus mengampuni dosa manusia tanggal 1 Masehi. Sebelum 1 Masehi itu siapa yang ngampunin dosa? Bukan, iya kan 1 Masehi itu kan dia lahir. Lalu kan 30 tahun itu dia bekerja itu umur 30 tahun karena kan mengikuti budaya di sana. Semua orang Yahudi itu baru boleh lepas dari tanggung jawab orang tua atau bisa bekerja atau mandiri itu pada saat umur 30 tahun. Ya, jadi makanya dia menginjili pas dia umur 30 tahun gitu loh. Ya. Nah, Pak, jadi itu jadi tahun 30 lah ya, 33 ya. Setelah itu dia menginjili kan 3 tahun. Nah, 33 itu kan dia mati di kayu salib kan. Nah, yang perlu Pak Kalam ketahui, kalau Pak Kalam mau mendengar saya, ya silakan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Saya enggak pernah memaksa. Ya, itu urusan Tuhan. Bagaimana dia merubah hati Bapak, gitu kan. Nah, kalau Bapak mengatakan orang Cina sebelum Yesus datang itu, ya, orang apa lagi? Ya, bukan cuma orang Cina, Pak. Ya, orang-orang di sebelah situ, di sebelahnya sebelum Yesus itu, sebelum Yesus mati di kayu salib, kan mereka punya aturan, sudah dikasih tahu orang-orang Israel itu ya, pengampunan dosa itu hanya dengan darah. Mereka sudah mensosialisasikannya. Dan untuk orang-orang yang tidak kenal sistem seperti itu, mereka dipertimbangkan dari hati nuraninya. Tetapi ini adalah masa penantian ya, masa penungguan, masa pengharapan menuju realitas pengampunan dosa yang sebenarnya. Jadi ketika pengampunan dosa itu yang sesungguhnya telah terjadi, tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi yang lain untuk kita selamat kecuali di dalam Yesus. Gitu loh, Pak. Ya, orang-orang sebelum Yesus lahir itu kan mereka memotong kambing domba. Mereka ambil darahnya, mereka bawa ke imam, lalu imam mendoakan mereka supaya darah itu mencucikan dosa-dosa mereka. Itu kan ditulis di dalam ini. Dan itu dikatakan hanyalah gambaran, hanyalah untuk penantian, hanyalah masa sementara. Gitu loh. Nah, untuk orang-orang yang nggak kenal Musa, ya kalau misalnya ada ya, saya nggak ngerti ya, apa ada ya. Orang yang nggak kenal Musa kan mereka dipertimbangkan dengan hati nurani mereka. Gitu loh, Pak. Tetapi itu stop ya, selesai karena masa itu sudah berlalu. Yesus sudah mati, gitu loh. Enggak, ini saya bicara Alkitab, jangan ketawa, terserah mau terima atau tidak. Ya kamu baca di dalam kitab Imamat itu begitu banyak peraturan itu jauh sebelum Yesus datang. Masalahnya jauh Ibu nggak bicara Alkitab, Ibu bicara asumsi. Oh, maaf, saya bicara Alkitab nih ya, saya buka ya Imamat ya. Kamu buka, sorry. Saya nggak pernah berasumsi. Perkataan saya semuanya dari ayat per ayat. Ya. Sebentar, Bang Risto. Ini saya kapan ngomongnya? 17 ayat 11. Nih, saya buka ya. Sebentar. Imamat 17 ayat 11. Nggak ada saya asumsi ya. Kalau saya ya, coba kasih Yonatan dulu. Kasih Yonatan dulu, Yonatan. Ya, iya. Ya. Aku cuma menanggapi bahwa tidak pernah ada perkataan dari Yesus Kristus bahwa dia itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Coba perhatikan, atau Bang Aristo kalau membuka aplikasi Alkitab, ingat ya, perkataan yang teridentifikasi, yang diduga perkataan Yesus, itu dikasih, tadi ada gospel, nah itu ya, coba perhatikan. Bukan yang itu, 5 gospel itu loh Bang Aristo yang tadi Bang Aristo tunjukkan, 5 gospel. Nah, atau di aplikasi Alkitab yang tulisan merah itu perkataan Yesus. Yang nggak usah dikasih tahu, aku udah tahu itu Yonatan. Oke. Yohanes 1 ayat ke-1, Beresit Hayahadabar, maupun di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu bukan perkataan Yesus. Itu adalah asumsi si pengarang. Bahkan Yohanes 1 ayat ke-1 itu siapa asumsi pengarang? Mana? Beresit 1 ayat berapa? Beresit 1 ayat 1 itu Musa yang menulis. Kamu mau bilang itu asumsi pengarang? Beresit 1 ayat 1 itu Musa yang menuliskan. Dengarkan saya. Ibu tahu arti Beresit enggak?
Beres itu, sorry ya, beres itu kejadian, aku tahu. Ya, jangan sok-sokan, aku juga lagi belajar bahasa Ibrani. Jangan nggak buta-buta banget kayak kamu. Dengarkan Sok-sok saya. gaya. Ya. Dengarkan saya, kok Ibu, saya ngomong sedikit aja udah kepanasan sih. Saya kan tadi bilang, kamu kamu menafsirkan agama orang dengan seenaknya. Lalu kalian mengatakan barang siapa yang menafsirkan ayat-ayat kami akan kami laporkan ke polisi. Ini kamu sedang menafsirkan. Ya, kamu bilang tidak ada perkataan Yesus. Tak kasih tahu. Tidak ada perkataan Yesus dengan yang mengatakan dia adalah firman. Lah, Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Bapa itu jelas dikatakan adalah firman. Aku datang dan keluar dari Bapa. Itu ada. Kamu menafsirkan sendiri. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya dulu. Saya tidak menafsirkan. Dari tadi saya tidak menafsirkan. Loh, saya tadi kenapa bilang tidak ada? Loh, ada kok itu. Ya, dengarkan saya, Bu. Gimana Ibu mau bisa mendapatkan penyertaan jamahan Tuhan, diperbaharui, dimenangkan Tuhan, bawa ayat Alkitab itu, diselamatkan Tuhan, perkataan Alkitab. Kalian nggak punya bahasa yang indah gitu untuk dipakai. Sahadat, Bu, sahadat. Kalau punya pakai. Sahadat. Aku baru mau jelasin saja udah setan. Tolong diikat dulu jadinya, Bu. Diikat dulu receivernya, Bu. Diikat dulu, diikat. Kamu jelasin apa? Kamu mau bilang apa? Mau bilang apa? Oke, aku ulangi ya. Di dalam Alkitab tidak ada perkataan Yesus yang menyatakan bahwa dia ini adalah firman yang menjadi manusia. Yang mengatakan Yesus adalah firman menjelma menjadi manusia adalah pengarang kitab Yohanes di dalam Yohanes ya, Yohanan Ferek Ehad Pasuk Ehad. Di situ dikatakan Beresit. Nah, saya mengatakan Beresit dibilangnya Sefer Beresit, padahal itu bahasa Ibrani. Saya bacakan ayatnya ya. Di dalam Sefer Yohanan atau Injil Yohanes, Gospel Yohanes, Sefer Yohanan Ferek Ehad, Fasuk Ehad, Beresit, Hayya Hadabar. Hadabar Hayya Im, Elohim, Elohim Hayya Hadabar. Pada mulanya dia diciptakan dengan satu kata, Dabar. Nah, ini sesuai dengan ayat Al-Quran bahwa Yesus itu memang diciptakan dengan satu kata, kun. Jadi maka jadilah dia. Tetapi diterjemahkan apa? Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan bla 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 bla. Nah, ini terlepas dari ini perkataan si Yohanes atau karangan si Yohanes, tetapi ayat ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar firman itu menjadi manusia. Kemudian tadi Ibu Uti mengatakan bahwa firman Tuhan menjadi manusia itu pada ayat ke-14-nya. Di dalam bahasa Ibraninya Hadabar Nihya Basar, ya kan? Pada Hadabar. Sorry. Enggak gini, sorry. Kalau kamu mau itu ya, perjanjian baru tidak memakai bahasa Ibrani. Adanya bahasa Yunani. Kalau kamu mau memakai dalil yang sah, dalil yang betul, tidak neko-neko dan tepu-tepu seperti ini, aku minta dalil bahasa Yunani. Ya, karena kalau kamu mengatakan berasal dari bahasa Ibrani, itu artinya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Sedangkan kamu mengatakan itu yang original teksnya. Oh tidak, kamu sendiri sudah tepu-tepu. Karena original teksnya bahasa Yunani. Silakan bahasa Yunaninya mana? Oke, sekarang saya mau tanya kepada Ibu. Di mana ayatnya, di mana dalilnya Yesus pernah berbicara, pernah berkata dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani. Kalau Yesus berbicara di dalam bahasa Ibrani, banyak dalilnya. Sekarang tunjukkan kepada saya. Kalau Yesus hidup dan berkehidupan dengan menggunakan bahasa Yunani, mana ayatnya? Oke, sekarang kamu terima kan? Kamu sudah membohongi saya, mengatakan itu dari bahasa Ibrani. Sekarang harusnya dalam bahasa Yunani. Tetapi sekali lagi ya, saya mau kasih tahu, yang nulis itu bukannya Yesus. Ya, Allah juga tidak pernah menulis kitabnya sendiri. Yang menulisnya adalah muridnya.
Dan Sekarang muridnya begini. menulisnya dalam bahasa Yunani. Sekarang begini, Injil yang kali pertama ditulis dalam bahasa Ibrani, Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani dan Aramaik. Lalu kenapa tiba-tiba Injil pertama kali ditulis dalam bahasa Yunani. Yang bahasa Ibrani itu sebentar, yang bahasa Yunani itu yang bahasa Ibrani perjanjian lama. Yang bahasa Yunani adalah perjanjian baru. Jadi kalau ketika kamu bilang perjanjian baru itu bahasa Ibrani, kamu tepu-tepu. Gini aja. Budaya Helenis sangat berpengaruh di masa Yesus, makanya pakai bahasa Yunani. Betul. Jadi memang Yesus adalah firman menjelma menjadi manusia itu tanpa dasar. Tidak berdasarkan perkataan Yesus. Itu hanya perkataan ketika Yesus mengatakan, ketika Yesus mengatakan, aku bukan berasal dari dunia ini, ya. Lalu ketika Yesus mengatakan, aku keluar dan datang dari Bapa, lalu ketika Yesus mengatakan, aku akan kembali kepada Bapa dan menyediakan tempat bagimu, silahkan kamu artikan apa maksudnya. Silakan. Jangankan Yesus, saya aja. Silakan jawab, apa artinya? Buti, jangankan Yesus, saya saja berasal dari Bapa. Maaf, ketika kamu mengatakan kamu berasal dari Bapa, kamu masuk neraka. Tetapi Yesus mengatakan aku berasal dari Bapa dan mengatakan dan aku memberikan hidup yang kekal. Dialah yang membawa orang masuk sorga, dia penentunya, dialah kuncinya masuk sorga. Kalau kamu mengatakan kamu berasal dari Bapa juga, kamu sendiri masuk neraka. Sedangkan Yesus mengatakan aku berasal dari Bapa, dialah pemberi hidup yang kekal itu. Di tangan dialah keselamatan seluruh umat bumi ini. Maaf, jangan sama-samakan. Kamu bukan siapa-siapa. Ibu, bukan siapa-siapa. Neraka itu panas, Bu. Tobat, Buti. Neraka itu panas, Buti. Kata Yesus, neraka itu panas, Bu. Kamu mengatakan ya. Pada hari terakhir banyak. Sebentar, Bu. Dari tadi ngomong mulu, aku nanya aja nggak pernah dijawab. Nah, kan terbukti Ibu tuh kalah debat gitu kan. Apanya yang nggak dijawab? Ini kan orang yang pleset-pleset udah dijawab. Nah, sekarang aku justru nanya. Kamu yang nggak bisa menjawab saya. Kamu sudah ketahuan bohong-bohong gitu loh. Kan orang tadi aku membawa bahasa Yunani pakai bahasa Ibrani. Dikira aku nggak tahu apa? Sebentar Bu, jangan. Tolong diikat dulu jinnya. Ya. Di jinnya diikat dulu Bu. Udah diikat Bu, udah ya. Langsung aja. Tadi kan saya membacakan dalil-dalil dalam bahasa Ibrani. Kemudian Ibu mengatakan bahwa Injil Yohanes itu ditulis dalam bahasa Yunani. Oke, tidak masalah ya. Ya lalu saya bertanya, bukan oke. Maaf, jangan katakan oke, tidak masalah. Memang begitu. Kamu sudah bohong-bohongin saya. Maaf, memang begitu. Nah, makanya begitu. Terus sekarang saya bertanya kepada Ibu. Yesus tidak pernah berbicara dalam bahasa Yunani. Yesus tidak pernah menulis dalam bahasa Yunani. Kenapa tiba-tiba Injil Yohanes kok tulisannya bahasa Yunani? Tunjukkan satu dalil. Sebentar dulu, belum selesai. Kalau Yesus berbicara bahasa Ibrani, banyak dalilnya. Makanya saya lebih percaya ucapan Yesus daripada ucapan si Yohanes. Sekarang tunjukkan satu dalil kepada saya bahwa Yesus pernah berbicara di dalam bahasa Yunani. Coba tunjukkan dalilnya. Sekarang aku mau kasih tahu kamu ya. Sekarang begini ya. Di dalam kitabmu, kamu itu, ya rasulmu itu memang diperuntukkan untuk bahasa kaumnya sendiri, bahasa Arab. Ya, dengar dulu, aku akan sampai ke situ. Kenapa begitu? Nah, sekarang masalahnya sebentar. Masalahnya kalian menyamakan konsep Tuhanmu dengan Tuhan kami. Di tempat kami soal bahasa ini bukan masalah konsep Tuhan. Tidak ada urusannya. Sebentar. Tidak ada urusannya menyuruh Alkitab itu dalam bahasa kaumnya. Tidak ada ditulis di situ. Jadi jangan permasalahkan, kamu punya standar, kamu sama-samakan dengan kami. Ya, pada masa itu bahasa yang ada pada masa itu Yesus bisa bicara bahasa Yunani, bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani. Ya, mereka bisa semua tiga bahasa itu tercatat di Alkitab.
Jadi Coba, kalau mana bahasa dalil? Yunani yang dipakai karena itu bahasa internasionalnya. Ajar terus. Dan kamu tidak bisa paksakan harus satu bahasa Aduh. karena tidak Lagi. ada ayatnya yang menyuruh Protes seperti di terus, kitabmu. Ibu. Oke? Tadi Ibu mengatakan bahwa Yesus bisa berbahasa Yunani, berbahasa Ibrani dan Aramaik. Kalau berbahasa Ibrani dan Aramaik, saya mengaminkan, benar. Tetapi kalau Yesus bisa berbahasa Yunani, mana dalilnya? Coba tunjukkan. Nah, sekarang saya mau tanya ya, di bawah penguasaan, di bawah jajahan pakai logika. Yesus ada di bawah jajahan bangsa Romawi pada saat itu. Ya, pada saat dulu-dulu waktu ada Belanda, semua orang pada bisa bahasa Belanda. Ya, Ada. jadi kamu pertanyaan logika yang jeblok. Lalu aku mau kasih tahu ke kamu ya, kami tidak sama dengan bahasa dengan kitabmu. Kitabmu Enggak, mengatakan rasulmu diutus dalam bahasa kaumnya. Tetapi di tempat kami tidak ada. Kami justru dibilang pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa itu muridku. Jadi kami palsu punya itu. doktrin, Palsu, punya pengajaran yang sesuai dengan yang disuruh. Kalau kamu palsu, sesuai Bu. yang disuruh bahasa kaummu, tapi jangan tetapkan yang kamu punya standar dengan kami punya. Tidak, itu bukan kesalahan ya, bukan kesalahan karena pengajarannya memang itu penebusan itu untuk seluruh bumi. Dan bahasa Yunani itu adalah bahasa internasional. Makanya dipakai bahasa Yunani karena itu diperuntukkan untuk seluruh bumi. Ya tidak sembunyi tidak eksklusif seperti kamu punya. Jangan disama-samakan. Nggak ada masalah di situ Lagi, Bu. karena pengajarannya justru suruh begitu, oke? Nggak ada masalah. Ya, Nggak ada Ibu- masalah di situ. Sorry. Sebentar Bu. Saya nggak nanya logika, nggak nanya apa. Saya tanya dalil. Karena kisah para Rasul 26 ayat ke-14, jelas-jelas Yesus berbahasa Ibrani, bukan Yunani. Ya, Lalu contohnya. masalahnya Sebentar, apa? sebentar. Saya bilang enggak, Yesus tidak diutus Sebentar. untuk bahasa kaumnya, tidak. Ya, Bukan dan yang itu. menulis itu kan bukan Yesus. Yesus tidak pernah Ibu, bilang Ibu, aku Ibu. tidak mau dalam bahasa Ibu. yang lain, tidak ada perintah Ibu, untuk Ibu, itu, Ibu. ya. Jangan Saya sama-samakan, maaf, Benar, Bu. selesai. Aduh. Tidak boleh disama-samakan. Inilah jawabannya. Sebentar, Nandar. Bu. Inilah jawabannya, Sebentar. inilah Sebentar, Bu. faktanya. Sorry. Inilah faktanya. Sebentar, Bu. Beda kasus dengan tempat kamu. Jangan kamu Sebentar, Bu. standarkan Sebentar, Bu. tempatmu dengan Sebentar, tempat Bu. saya. Beda kasus. Ya. Maaf. Ini jawabannya. Sebentar, Bu. Yang lain aja. Sebentar, Bu. Kalau mau Bu. nanya yang lain aja. Sebentar Bu, gini Bu. Ibu ini kan seorang guru, ya. Kalau guru itu di dalam bahasa Sundanya digugu jeng ditiru. Artinya apa? Digugu, ditaati, ditiru, dicontoh gitu kan. Harusnya Ibu menjadi contoh yang baik dong buat saya. Aku Karena contohmu saya yang baik. Aku menyatakan Ya. kebenaran. Aku tegas dengan Sebentar kebenaranku. dulu. Itu contoh yang baik. Oke? Ibu, dosen saya aja Bu, kalau dia udah selesai ngomong, saya ngomong, dia dengarkan padahal dia profesor gitu loh. Ibu, saya Loh, saya ngomong juga malah dengerin dikira- kok. Saya yang jawab Ya kamu udah, kok. makanya Bukan saya yang mau dengarkan. sendiri. Ya udah, dengarkan saya sekarang saya ngomong. Ya. Tadi saya bawakan dalil bahasa Ibrani, Ibu protes. Katanya Injil itu ditulis dalam bahasa Yunani. Sekarang Nah, saya mau memang iya. bertanya. Oke, ya. Nggak, bukan Saya mau protes, kamu bertanya. salah. Aduh. Gini loh, masalahnya sumber dari Injil itu adalah perkataan Yesus. Nah, Yesus itu tidak pernah berbahasa Yunani secara dalil. Yang ada, Yesus berbahasa Ibrani dan Aramaik. Bahkan di dalam kisah para Rasul 26 ayat ke-14. Kami sebuah rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini kesaksian si Paulus dari Tarsus ya. Ketika dia di dalam masa pertobatannya dan ternyata Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani. Formula di dalam hukum positif, hukum perdata, barang siapa menyatakan, dia berkewajiban untuk membuktikannya. Nah, Ibu mengatakan bahwa Yesus bisa bahasa Yunani. Saya minta bukti, dalil, bukan asumsi bahwa Yesus memang benar-benar berbahasa Yunani. Karena sejauh yang saya pelajari, Yesus tidak pernah di dalam literasi dan referensi apapun, tidak pernah kemudian Yesus mengatakan dalam bahasa Yunani gitu kan. Tidak ada theos, perektotos, perektitus, nggak ada Bu. Nah, yang ada adalah dalam bahasa Ibrani. Contoh nih, di dalam Yohanes 1 ayat ke-1.
Di dalam Yohanes 1 ayat ke-1, nih Bu, dengarkan ya. Yohanes 1 ayat ke-1. Nih. Ya, misalnya, tidak pernah satu kata pun, tidak pernah satu ucapan pun Yesus mengatakan en arche, en hologos kai, ya, hologos en prostonteon. Tidak pernah Yesus mengatakan dalam bahasa Yunani seperti itu. Itu saya minta dalilnya kepada Ibu. Kapan Yesus berbahasa Yunani? Coba sebutkan. Ya, Ada boleh enggak, Bu? ngomong? Boleh Bentar, ngomong sedikit lagi. Sebentar lagi. Makanya saya katakan bahwa secara Ibraniun Yesus tidak pernah mengatakan bahwa firman menjelma menjadi manusia. Yang mengatakan firman menjadi manusia adalah seorang manusia. Siapa itu? Pengarang Injil. Bukan Yesus sendiri yang mengatakan. Justru Yesus mengatakan, terakhir ya ini ya, setelah itu Ibu silakan ngomong. Pada hari terakhir banyak orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, menyembuhkan orang demi namamu? Ternyata kata Yesus apa? Nyahlah, hai kalian pembuat kejahatan, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan memasuki kerajaan sorga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Apa kehendak Bapa? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya sembahan yang benar, Allah, dan engkau mengenali Yesus adalah Rasulullah. Itulah sebuah keselamatan. Syahadatain, gitu loh Bu. Tobat Bu, syahadat Bu. Asyhadu. Ibunya sudah pergi. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah 4 jam. Oh ya, silakan Pak Kalam terakhir. Ya, disitulah perbedaannya saya antara Ibu Uti, bahwa beliau terlalu mengandalkan Yohanes 1:1. Sedangkan saya kalau live itu mengharapkan kepada umat Kristen supaya menjadikan apa yang keluar dari itu mulutnya Tuhan Yesus itu yang diutamakan. Jadi kalau Yohanes 1:1 itu kalau diterapkan di situ, Allah itu firman itu adalah Allah, atau Allah itu adalah firman, sang firman itu. Padahal kalau menurut Tuhan Yesus, Allah itu roh. Jadi yang seperti itu yang ingin saya sampaikan itu sama dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus kan mengatakan Allah itu kasih. Jadi di perjanjian lama Allah itu api yang membakar. Dari semua yang tertulis itu, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu rujukannya adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah itu roh, dan sembahlah Allah dalam suasana roh dan kebenaran. Itulah juga dasar yang saya gunakan untuk tidak sepaham dengan orang yang mengatakan Allah itu Allah apa lagi? Tunggal. Triteos. Allah Tritunggal Maha Kudus. Kan ada juga orang menyimpulkan bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Oh, saya tidak setuju kalau itu hasil daripada filsafat. Kenapa nggak setuju Tritunggal adalah Maha Kudus? Ya karena bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus, bahwa Allah itu roh. Kalau itu yang harus dijadikan pegangan, bahwa Allah itu roh, maka sembahlah Allah dalam suasana roh dan kebenaran. Jadi roh itu bukan Allah, bukan firman ya. Jadi Yohanes 1 kan itu bauti di backstage itu lah. Ya firman itu kan harus dipahami sebagai perkataan, bisa juga dipahami sebagai suara. Iya. Oke. Yang berbicara kan ada yang berfirman jadi firman dan ada yang berfirman. Oke, gini aja Pak Kalam. Yang berfirman itu adalah Yahwa yang berfirman. Pak Kalam berani nggak debat sama Bu Uti? Nanti dikasih, nanti kita galang donasi deh buat laptop Pak Kalam. Tidak baik berdebat dengan Bu Uti. Saya malah menawarkan, saya pernah menawarkan kepada Bu Uti jangan kita berdebat. Masing-masing saya, jadi Ibu Uti mengungkapkan pendapatnya, saya mengungkapkan pendapat, nanti umat yang menilai. Iya, jadi gini. Pak Kalam takut ya sama Bu Uti ya? Iya, bukan takut tapi apa? Kita menjadi halnya. Udah gini teman-teman. Sabu KDL sama Ibu Uti Watimena. Saya singkat. Silakan. Baik, sama dengan Pak Kalam tadi, Pak Ibnu mengatakan merujuk pada kata-kata Yesus.
Ya benar, kita harus merujuk pada kata-kata Yesus yang mana juga Yohanes 16 ayat 12. Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, namun saat ini kamu belum mampu memahaminya, belum mampu menanggungnya. Tapi manakala roh kebenaran itu datang, maka dia akan menuntunmu pada seluruh kebenaran. Dan ya untuk saat ini diantaranya tuntunan itu harus kita akui, harus kita pertimbangkan, itu berasal juga dari para penemu-penemu, para ilmuwan. Karena apa? Karena di masa pandemi ini ada banyak pekerjaan, ada banyak katakanlah peperangan antara ahli medis dan ya itu ya virus pandemi. Dan harus diakui bahwa ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ini sebagai akibat atau akumulasi bahkan kulminasi dari sebuah eksploitasi manusia yang serakah. Oke, demikian, terima kasih. Oke. Ya, jadi teman-teman, kita live sudah 4 jam lewat. Bang Sabuk LKTL dan Ibu Tiwati Mena, kenapa saya tidak naikkan? Ya, karena kalau saya naikkan ini bisa 10 jam kita di sini. Gitu. Jadi mungkin saya akhiri sampai di sini dulu perjumpaan kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata kepada sahabat-sahabat Kristiani. Kita boleh sepakat untuk tidak sepakat. Ini hanya diskusi, ya. Dan mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain waktu. Besok hari kita jumpa lagi. Ibu Uti, Bang Sabuk LKTL, Pak Ibnu Kalam dan semuanya bisa hadir kembali. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir dalam forum ini. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan janji itu adalah utang. Waalaikumsalam Siap. warahmatullahi wabarakatuh.